yang namanya nyapu, ngepel, nyuci baju. Ternyata tugas istri itu nggak gampang ya, capek banget dimana dia kerja juga sekalian jadi ibu rumah tangga juga. Jadi kayak treatmentnya harus bener-bener ekstra lah gitu. Jadi waktu istirahat berkurang, terus habis itu lebih sabar antara ngadepin mual sama orang ngidam gitu. 3 bulan sekian itu tidur udah mulai nggak nyenyak karena badan ngerasa nggak enak. Jadi kebangun terus, tidur kurang kan kita sering cranky ya gitu. Kalau cranky kan mood juga kadang kepengaruh akhirnya jadi kita berusaha bikin gimana ya, tiap pagi tuh bikin mood kita bagus lagi tuh gimana. Aku selalu minta maaf ke anak aku bahwa maaf ya kalau mama masih banyak kurangnya, kadang tuh suasana hati pasti ikut mempengaruhi ke adik, tapi semoga adik tahu bahwa mama dan ayahmu di sini tuh faktor banget lah. Nama Renaldi Azrian, umur 28 tahun. Oke, nama Ramanda Suci Marcita, usia 28 tahun. Nama saya Ipung, saya 28 tahun. Hai, nama aku Kiki, aku usia 28 tahun. Usia kandungan istri gue sekarang itu 5 bulan. Minggu ini masuk ke 21 minggu, jadi sekitar 5 bulanan. 2 hari yang lalu 32 minggu pas. Sudah 32 minggu lebih, jadi biasanya orang menyebutnya 8 bulanan lah. Awal gue kaget banget, abis itu kayak apa iya gue bisa jadi bapak kan? Perasaannya awalnya seneng, campur kaget sama terharu sih. Background istri itu kan sempat ada kayak sakit lah, itu sakit tokso. Bingung banget sih asli, yang dimana sikap gue masih kayak belum dewasa lah istilahnya. Tiba-tiba dapat kabar dari istri, dia bilang hamil. Orang-orang mungkin udah tahu kalau tokso itu berpengaruh terhadap janin atau proses kehamilan. Dan waktu itu kita udah sekitar setahun menikah, belum dikasih momongan juga. Terus waktu momen dapet momongan itu kayak kaget sih, terharu gitu dengan sakit tokso yang diderita istri saya yang udah lama nggak pernah dicek, tapi tahu-tahu tiba-tiba istri saya dikasih hamil gitu. Hal yang pertama gue khawatirin itu orang-orang bilang di awal kehamilan itu istri itu ibu hamil lah ya, rentan banget yang namanya keguguran. Jadi di awal kehamilan itu istri gue itu selalu dinas keluar kota. Yang dikhawatirin pasti tumbuh kembang janin sih gitu, karena kebetulan gue masih kerja dan ya lumayan mobilitasnya cukup tinggi, apalagi waktu awal-awal kehamilan itu kan orang-orang bilangnya trimester pertama itu masih rentan gitu, sedangkan justru pas awal gue hamil sebelum gue tahu itu tuh gue lagi dinas rutin banget gitu. Jadi pas tahu ternyata hamil, waduh kayaknya harus di stop nih, nggak bisa nih kalau misalkan gue dengan mobilitas masih dinas keluar kota segala macam. Jadi ada sedikit cerita trouble gitu, jadi aku tiba-tiba dipindah divisi gitu di tempat aku bekerja, dan itu cukup kaget gitu, dan aku ada masa-masa di mana kayak aku kurang nyaman gitu, dan aku sering banget nangis gitu, kayak ada di masa-masa hati aku tuh nggak happy gitu, sedangkan teman-teman aku bilang bahwa ibu hamil tuh harus happy gitu, karena kalau ibunya nggak happy anaknya juga nggak happy gitu. Dan dia emang sipil, sebelum menikah emang dia kerjanya di proyek-proyek gitu kan, di desa terpencil di mana lah, tapi semenjak menikah itu dapat 6 bulan sebelum dia hamil, dia udah pindah ke Jakarta untuk pindah di kantor pusat, dan dia udah daily activity-nya 9 to 5 di kantor sih. Jadi udah kerjanya emang nggak berat, tapi beratnya lebih kepikiran gitu. Tapi karena dia emang dari dulu anaknya emang suka kerja aja, kalau nggak kerja dia malah stres di rumah. Hal yang berubah banget sih, yang biasanya gua nggak pernah bantuin apa-apa ya, kayak nyapu, ngepel istilahnya, nyuci baju. Di sini gua ikut bantuin yang namanya nyapu, ngepel, nyuci baju. Ternyata tugas istri itu nggak gampang ya, capek banget dimana dia kerja juga sekalian jadi ibu rumah tangga juga. Dari yang awalnya ngantor, pulang, istirahat, sekarang kayak ada lebih standby untuk ngurusin istri. Jadi kayak treatmentnya harus bener-bener
ekstra lah gitu. Jadi waktu istirahat berkurang, terus habis itu lebih sabar antara ngadepin mual sama orang ngidam gitu. Apa ya, yang pasti jam tidur, karena badan ngerasa nggak enak gitu, pegel-pegel segala macam, itu tidur dari mulai masuk ke minggu-minggu udah masuk 3 bulan sekian itu tidur udah mulai nggak nyenyak karena badan ngerasa nggak enak. Jadi kebangun terus, tidur kurang kan kita sering cranky ya gitu. Kalau cranky kan mood juga kadang kepengaruh, akhirnya apa ya, jadi kita berusaha bikin gimana ya, tiap pagi tuh bikin mood kita bagus lagi tuh gimana. Penyesuaian sih, jadi kayak kamu biasanya speedmu tuh lari dalam menjalani hari-harimu, sekarang kamu disuruh ngesot gitu ibaratnya. Kayak kamu yang biasanya bangun tidur langsung grubrek gitu, sekarang tuh harus kayak pelan. Bangun tidurnya ibu hamil tuh kan nggak boleh langsung spontan gitu kan, jadi harus kakinya dulu turun, terus habis itu baru badan berdiri, terus gak boleh langsung jalan, harus kayak ditata dulu nafasnya lagi gitu-gitu. ...28 tahun gue sama sekali nggak tahu bentuk tespek itu seperti apa. Tiba-tiba istri gue nunjukin kayak kertas, tuh gepeng, ada 2 tanda warna merah sama biru. Yang sebelumnya gue pernah sempet isoman karena kena virus, terus gue kira ini gue kena virus lagi. Yang gue mikir, aduh, kok gue bisa jadi kena virus yang kedua kalinya gitu, harus isoman lagi itu sih. Ternyata istri gue bilang, ini tuh tespek. Oh ini tespek, astaga. Di bulan kedua kalau nggak salah dia kan mulai ngidam gitulah, kayak makanan yang biasa dia makan. Biar dulu dia suka makan daging, sekarang udah nggak suka. Maunya tuh di 2 bulan pertama tuh dia maunya yang sayur-sayur, terus masakan-masakan khas yang ada di Malang. Sementara kan aku tinggal di Bekasi gitu kan. Warung-warung di Bekasi itu semua warung-warung warteg gitu loh. Nggak ada yang khasnya bumbunya Malang, Jawa Timur gitu. Nah, tapi dia pengen, pokoknya aku mau kayak sayur bening itu yang khas dari Malang gitu. Yang kayak dimasak mama gitu. Itu kan lumayan puyeng ya kayak gitu. Nyari di mana gitu kan, di warteg beda bumbunya. Teleponlah mertua, minta bumbu sama mertua, masak sendiri tuh. Jadi sempet sebulan, tiap pagi tuh harus masak tempe penyet, bumbunya ala mama mertua aku yang bikin gitu. Gue kayak nikah sama anak SMP gitu ya, nggak pernah tahu bentuk tespek gimana, padahal ada yang namanya Google. Pas pertama kali, jadi waktu pertama kali gue iseng beli tespek itu, karena gue itu biasanya kalau menstruasi itu selalu banget rutin gitu. Tapi di 1 bulan itu gue nggak merasa kok ini bulan udah mau habis, tapi gue nggak mens sama sekali. Akhirnya pas dia lagi pergi ketemu teman-temannya, gue iseng lah lagi di rumah nyokap gue pergi ke apotek, gue belilah tespek. Gue iseng aja tuh karena ya cuma karena oh kok bulan ini gue nggak dapet, iseng cek gitu. Akhirnya gue cek tespek. Awalnya gue juga nggak tahu sih cara pakai tespek gimana, tapi akhirnya di situ kan ada tanda cara pakainya gimana. Gue tes, nungguin sampai akhirnya garis 2. Nah, gue tadinya pengen gue fotoin, gue kasih dia yang lagi main biar dia cepet pulang, tapi kayak ntar aja deh pas dia sampai rumah. Akhirnya udah pas dia sampai rumah, nih gitu. Apaan nih? Kamu ini lagi? Kita isoman lagi? Ya baru banget sembuh, bla bla bla. Karena itu jeda dari kita isoman sama gue nunjukin tespek itu kayak jedanya cuma 4 minggu lah gitu. Belum sampai sebulan masih kita isoman lagi sih, baru banget sembuh segala macam. Terus gue bilang bukan, itu tespek gitu. Terus artinya apaan? 2 garis aja dia masih bingung terus artinya apaan gitu. Akhirnya gue bilang ya udah tandanya ini mau punya anak gitu. Tapi karena kita juga yakin gak yakin akhirnya beneran nih mau punya anak. Terus dia cengar-cengir gitu kayak orang kesenengan. Gue bilang ini orang udah tadi salah ngiranya gue kena virus, tiba-tiba cengar-cengir. Akhirnya gue bilang ya udah kalau misalkan mau makin yakin kita ke dokter deh. Baru tuh di situ kelihatan apa sih kayak ada ruang di dalam rahimnya itu udah, dokternya bilang itu udah kebentuk sekitar 5 minggu. Karena aku tuh kayak sesimpel, aku tuh habis mandi, aku selalu manggil suami aku, terus dengan suara yang annoying banget. Mungkin kalian kalau dengerin tuh kayak kuping kalian udah mau pecah gitu. Itu annoying banget suara aku cempreng-cemprengin buat aku panggil dia gitu, terus sini gitu. Terus dia ngapain sih gitu. Aku udah selesai mandi, tolong sambut aku gitu. Karena selama aku hamil kayak mandi itu adalah satu hal yang rare item banget lah gitu. Terus kayak selesai aku mandi, terus aku bilang kayak, mandi it's my hobby gitu. Dia gemes tapi ya harus diterima istrinya kan.
pengen aku sampaikan ke kamu sih, ya, aku sayang sama kamu, sayang banget, terus sayang juga yang pasti sama anak kita, karena ini anak pertama kita, anak yang kita tunggu-tunggu, yang dimana juga keluarga kita merasakan hal yang sama. Jadi tolong apapun, bagaimanapun, gimana caranya, tolong jaga anak kita. Aku pun sebagai suami akan siaga 24 jam. Kalau dari aku harap kamu tetap jadi suami yang siaga, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita dan anak ini ke depannya. Supaya kalaupun ada hal yang buruk terjadi sama kita dan keluarga kecil kita bisa laluin semuanya bareng-bareng. Terima kasih istriku sudah sabar banget meskipun kayaknya capek banget jadi ibu hamil, apalagi sambil kerja. Udah sabar banget untuk menggendong bayi kita yang sekarang beratnya udah sekitar 1,5 kilo. Mungkin kalau saya udah nggak kuat gitu, makanya aku terima kasih banget udah berjuang segini berat sampai detik ini dan tetap jadi partner yang asik. Terima kasih, I love you. Terima kasih sudah menjadi suami yang terbaik, karena aku nggak bisa ngebayangin kalau suamiku itu bukan kamu. Dan mungkin kalau di agama kita itu anak selalu diberikan nasihat untuk utamakan ibumu gitu. Tapi aku selalu bicara ini ke teman-teman aku nggak pernah bicarain ke kamu, tapi aku selalu bilang ke teman-temanku bahwa aku nggak akan pernah iri kalau misalnya anakku akan selalu mendahulukan kamu daripada aku gitu. Mungkin karena aku punya riwayat Tokso itu, sehingga kayak memang seharusnya dari awal itu harus sudah mulai prepare tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Sehingga karena aku juga dengan suamiku hanya berdua di sini, jadi kayak kita tuh sering banget searching gitu, kayak persiapan apa yang harus kita lakukan gitu. Karena memang kehadiran anak kita ini kan benar-benar kayak hadiah banget dari Tuhan gitu, yang kita tidak sangka-sangka. Sehingga aku sama suami aku saling bekerja sama untuk apa sih yang harus diperlukan untuk awal-awal masa kehamilan ini gitu. Kalau aku sih karena tadi dibilangnya sama istriku, aku sebagai sosok suami yang siaga gitu. Jadi di masa sekarang ini tuh kan banyak banget rasa ketakutan atas hal yang nggak diinginkan terhadap istri dan kondisi janin gitu kan. Makanya istri aku pun harus tetap jaga pola makan, ya itu salah satunya itu gitu. Karena banyak banget pantangan yang harus dihindari, kayak jangan terlalu banyak gerak lah atau apalah, atau terlalu capek gitu-gitu. Apalagi untuk kandungan yang sekarang kondisinya udah lama ya, udah 8 bulan gitu. Nah, pas usia kandungan istri itu di usia 4 bulan, aku sempat searching di internet gitu, terus nemu satu artikel di Prodia kalau nggak salah. Itu tentang tes ProSafe NIPT. Jadi yang dimana itu bisa mendeteksi kelainan kromosom pada janin menggunakan kayak sampel darah ibu hamil gitu loh. Ya aku nggak terlalu paham banget lah, tapi yang pasti udah sempet mencoba itu. Terus selain itu tes ini tuh juga bisa mengetahui jenis kelamin anak gitu yang lagi dikandung sama istri aku gitu. Dan alhamdulillah setelah tes waktu itu anakku berjenis kelamin dihitung ya, 1, 2, 3 cowok. Oke. Dan hasil kromosom pun alhamdulillah semuanya normal, sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Iya sih, yang pasti jenis kelamin sih ya. Karena banyak yang bilang kan jenis kelamin itu baru ketahuannya nanti kalau udah di atas 5 bulan atau di atas 7 bulan. Bahkan katanya ada yang udah sampai dibilangnya anaknya cewek tapi ternyata last minute ganti bisa jadi cowok gitu. Jangan sampai kita udah beli baju-baju cewek ternyata ganti tuh kelaminnya jadi cowok di akhir-akhir kehamilan. Jadi yang pasti kita pengen banget tahu jenis kelamin sama apakah anak ini tumbuh dengan baik dan sehat tanpa ada kecacatan sedikit pun. Nah, sebagai ibu muda yang baru ngerasain hamil pertama juga, pastinya
gue tuh pengen banget tahu gimana kondisi janin gue dari awal kehamilan gitu, supaya kalaupun nanti amit-amit kejadian ada sesuatu sama janin ini, kita tuh udah punya tindakan preventif sebelumnya, atau kita udah punya antisipasi gimana harus ngadepin selanjutnya. Karena banyak banget cerita-cerita di luar sana yang nganggep janinnya itu ya kontrolnya nanti ketahuannya nanti 5 bulan untuk jenis kelamin, atau nanti cek lengkapnya di bulan kesekian gitu. Padahal kalau bisa tahu lebih awal kan akan lebih bagus, supaya kita bisa antisipasi kalau memang ada kelainan dari janin kita itu sendiri. Apalagi pernah dengar dari teman itu kalau ada beberapa kemungkinan janin itu mengalami sindrom yang bisa bikin kaget ibunya gitu. Kalau nggak salah namanya kelainan kromosom. Jadi si kelainan kromosom ini memang bawaan genetik. Jadi kita sebagai ibu pasti kan nggak pengen gitu itu kejadian sama calon anak kita. Jadi kalaupun misalkan bisa tahu awal-awal selain tadi jenis kelamin, itu pengen tahu banget apakah anak ini tumbuh dengan sehat tanpa ada catatan sedikit pun. Ternyata sekarang itu tes untuk mengetahui kelainan kromosom ini bisa dilakukan di awal-awal kehamilan buat ibu-ibu hamil, namanya tes ProSafe NIPT gitu. Jadi tes ini bisa tahu nih apakah janin di dalam tubuh ibu-ibu hamil itu tumbuh dengan baik atau ada sindrom-sindrom tertentu yang memicu kelainan. Memang sih aku karena hamilnya juga masih muda, sama suami kita pengen coba tes ProSafe NIPT ini gitu. Karena cocok banget buat ibu-ibu hamil yang hamilnya masih muda, supaya nggak penasaran lagi, bisa tahu jenis kelamin, bisa tahu juga kalau janin kita sehat atau enggak, ada kelainan kromosom apa enggak, karena itu bisa bikin tenang ibu-ibu hamil. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang amit-amit kejadian itu nunggu sampai bulan-bulan udah hamil besar.